فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silahkan dibuka kitabnya cetakan yang lama, ada di halaman 17 baris ke-17 dari atas. Cetakan yang baru ada di halaman 17 10 baris dari atas. Cetakan yang lama halaman 17 baris dari bawah. Cetakan baru halaman 17 10 baris dari atas. Bacaannya waqala sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu, dalam kurung ya. Yang baru ada di halaman 17 10 baris dari atas. Yang lama halaman 17 juga, cuma 17 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu anhu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam law ya'lamun nasu wad'ul mudari'i mawdi'al madi liyufida istimrar al-ilmi ma fi nida ay ta'dhib wa saffil awwal ay min al-fadl thumma lam yajidu wa fi riwayatin la yajidu bilan nafiyah wa bihadfin nunir rafa' huwa thabitun lughatan ala illa an yastahimu bitakhfifil mim alaih ayil madhkuri minal adhan wassafil awal lastahamu. Wal ma'na law alimu fadilatal adhan wassafil awal wa azima jazaihima thumma la yajiduna tariqan yahsulunaha bihi lidiqil waqti aw likawnihi la yu'dhinu lil masjid illa wahidun laqtara'u fi tahsiliha. Hadis masih mengenai tentang fadilah adzan.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nas, andai kata manusia mengetahui. Kita baca matannya dulu ya. Lau ya'lamun nas, andai kata manusia mengetahui, ma fin nida, apa yang terkandung dalam makna azan, wasoffil awal, andai kata manusia mengetahui besarnya pahala sof pertama solat, thumalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk azan atau untuk hadir solat di masjid mendapatkan sof yang pertama, illa an yastahimu, kecuali mereka harus mengundi untuk mendapatkan itu, lastahamu, niscaya mereka pasti akan melakukan undian. Jadi andai kata manusia tahu, kata Nabi, besarnya pahala azan, besarnya pahala shaf pertama sholat di masjid, dan mereka nggak bakal dapat itu kecuali harus diundi dulu, dikocok dulu, diundi dulu, mana yang pertama nama keluar maka dia berhak di situ. Maka meskipun harus dilakukan itu, mereka pasti akan melakukannya. Karena besarnya pahala sholat di shaf yang pertama. Itu. Jadi lau ya'lamun nas, andai kata manusia, andaikan manusia ini mengetahui besarnya pahala antara azan dan shaf yang pertama, kemudian karena mereka tahu itu besar pahala, kemudian mereka nggak dapetin, nggak keburu, artinya nggak keburu sholat dapat di shaf yang pertama, nggak keburu sholat sampai dia azan, kecuali harus dia mengundi karena ngantri. Yang nungguin udah ngantri misalnya, harus diundi dulu. Kalau ente mau shaf pertama harus diundi, harus dikocok dulu. Kalau nanti nama ente keluar baru ente boleh di shaf pertama. Andai kata mereka tahu pahalanya dan mesti harus diundi dulu, pasti mereka akan lakukan itu. Gitu. Cuman karena kita nggak tahu, makanya biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Terkadang kita nungguin sampai kedengaran amin dulu di masjid. Nah, baru kita pergi ke masjid gitu. Makanya bersyukur alhamdulillah. Orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, kata Sayyidina Ali, in ahsanta hamidallah. Kalau engkau bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid, bisa hadir majlis taklim, bisa baca Quran, bisa apa saja. Perbuatan amal soleh bisa kita lakukan. Jangan lupa kita puji Allah, bersyukur kepada Allah. Wala ta'jab fi nafsi. Dan jangan ada bangga diri dari amal yang ibadah yang kita lakukan. Jadi keluar dari masjid, kita ngelihat orang nggak pernah ke masjid gitu. Jangan tuh di hati kita ada ucapan, ada omongan, ya orang nggak pernah ke masjid gitu. Ya kayak aneh gitu. Nah itu jangan begitu tuh. Wala ta'jib nafsak, katanya. Jangan kau merasa bangga dengan amal ibadah yang kau lakukan. Fa innaka fa'alta hadza, sesungguhnya engkau melakukan ini bi taufiqillah, berkat taufik dari Allah. Wa illa, kalau engkau tidak bisa jaga engkau punya hati, fa yukhribu syaitan amalak, maka syaitan menghancurkan amal ibadahmu. Tuh, makanya hati yang paling baik itu selalu menganggap orang lebih baik dari kita. Udah selesai. Hati yang selamat, hati yang baik, hati yang selamat tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari siapapun. Meskipun kepada tukang maksiat sekalipun. Gitu. Tidak pernah ada dalam dirinya anggapan bahwa dia lebih baik dari orang. Ketika dia melihat orang, di hatinya selalu ada dia lebih baik daripada saya. Karena mungkin dia melakukan ibadah yang saya nggak pernah lakukan, dan bisa jadi ibadah itu diterima sama Allah.
Dia lebih baik daripada saya. Mungkin dia gak pernah ngelakuin dosa seperti dosa yang saya lakukan. Dan mungkin bisa jadi dosa saya sampai sekarang belum diampuni sama Allah. Jadi kalau ngelihat orang tuh begitu aja deh. Insya Allah kita selamat. Karena Allah gak lihat ibadah kita enggak. Innallaha la yanzuru ila jamali wajhik wala jiddati thiyabik wala kathrati amalik walakinnallaha yanzuru ila qalbik. Allah itu tidak melihat tampannya wajahmu. Wala jiddati thiyabik, Allah juga tidak melihat indahnya pakaianmu. Wala kathrati amalik, Allah juga enggak lihat banyaknya amal soleh kita, Allah enggak lihat. Walakinnallaha yanzuru ila qalbik. Akan tetapi Allah hanya melihat kepada isi hati kita. Makanya ketika kita bisa melakukan ini nih, melakukan sholat selalu di masjid, 5 waktu apalagi, 5 waktu bisa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bisa dikerjakan, apalagi pensiunan enak udah, tiap hari ada di kampungnya, gak pernah keluar lagi udah, enak itu udah, kesempatan buat dia taat kepada Allah, tiap waktu dia bisa di masjid. Beda dengan orang yang masih masgul, masih banyak kesibukan, yang kadang zuhur, asar masih di kantor, ya kan? Kadang malam masih di luar, tapi dia berusaha untuk sholat jamaah. Jadi nggak mesti di masjid yang ada di kampungnya, enggak, di mana aja, di masjid mana aja, gitu. Dia sholat, untuk melakukan sholat secara berjamaah. Ketika kita mampu melakukan itu, pelihara kita punya hati, jangan sampai rusak. Karena hati-hati, setan itu ketika tidak berhasil mengajak kita berbuat maksiat, maka dia selalu berupaya sekeras tenaga bagaimana caranya biar ini si hamba Allah ada sifat bangga sama dirinya gitu. Dia nggak berhasil mengajak orang berbuat maksiat, mengajak orang melakukan dosa, ini setan nggak berhasil, dia akan berupaya terus bagaimana caranya biar ini hamba rusak di hadapan Allah, yaitu dengan cara membisikkan di hatinya bahwa dia lebih baik daripada orang itu. Makanya jaga, kita punya hati, kita punya diri gitu. Alhamdulillah yang sudah bisa melakukan ini, bersyukur kepada Allah kalau dia diberikan taufik hidayah oleh Allah gitu. Jadi lau ya'lamun nas, andai kata manusia mengetahui wad'ul mudhari' dibentuk menjadi fil mudhari', lau ya'lam, alima ya'lamu fil mudhari', yakni harful mudhara'ah. Maudi al-madi ditempatkan fi'il mudhari' di tempat arti madi. Gitu. Andai kata manusia betul-betul tahu begitu. Litahqiq artinya. Andai kata manusia itu betul-betul telah mengetahui besarnya pahala adzan, besarnya pahala shop pertama sholat di masjid, kemudian dia nggak dapetin waktu untuk melakukan itu, kecuali harus diundi dulu. Niscaya dia akan rela untuk ngantri, diundi namanya, biar dia dapat shop yang pertama, begitu. Kayak kita mau ke rumah sakit, mau ke dokter, kan pakai nomor tuh, ya kan? Meskipun nomor kita 40, kita tungguin kata dokter. Kita tungguin, orang kita pengen berobat, sabar kita nungguin. Bahkan kita udah nyampe dokternya, kata ini susternya nanti jam sekian baru datang lagi. Wah, balik lagi ke rumah. Besok, jam kemudian baru datang lagi ke dokter. Itu kenapa begitu? Karena dia tahu. Meskipun ngantri bagaimana, dia harus berobat. Kalau dia nggak berobat, dia nggak dapat obat, gitu. Tak kunjung sembuh, nanti dia punya penyakit. Orang yang tahu betul pahala besar sholat di masjid, begitu besar pahalanya di shop yang pertama, dia nggak dapetin itu, kecuali harus berebut dulu, harus diundi dulu. Dia rela tuh ngantri untuk mendapatkan shop yang pertama. Gitu. Makanya kadang-kadang jamaah ada juga yang susah disuruh ke depan, ya. Ada, tahu shop yang pertama masih kosong, maju nggak mau juga. Apalagi di sampingnya orang yang dia gedak, udah nggak mau lagi deh. Gue gedak sama dia nih, gue nggak mau dah, gitu. Gitu. Begitu tuh. Padahal al-ithar fil ibadah mamnu. Mengutamakan orang dalam hal ibadah itu dilarang. Wal ithar fit ta'am mamduh. Mengutamakan orang dalam hal makanan itu sunnah.
Jadi kalau kita makan senampan, biar orang lain dulu makan dulu. Fadol makan, silakan. Ntar antum mulai Anda mulai. Itu sunnah begitu. Jangan dibalik, giliran ke masjid orang disuruh duluan. Giliran makan gitu duluan, emang daging dipegangin lagi. Nah, begitu deh. Itu manusia begitu umumnya. Jangan dibalik ya. Giliran sholat, ngaji, suruh ke depan susah benar. Suruh ke depan susah. Ngaji, sholat, pertama kosong benar. Dia suruh anak kecil maju sono, padahal dia udah lebih tua daripada anak kecil tadi. Al-ithar fil ibadah mamnu. Mengutamakan orang lain dalam hal ibadah itu dilarang. Kecuali guru, kecuali ada guru. Tapi dalam riwayat meskipun guru katanya, kita maju deh kalau sholat. Tapi adab lebih bagus. Dahulukan kita punya guru tuh begitu. Jadi lau ya'lamun nas wad'ul mudhari' dibentuk, dijadikan fi'il mudhari' maudhi al-madi menjadi makna fi'il madi. Kenapa? Liyufidas istimraral ilmi. Artinya andai kata manusia itu betul-betul mereka tahu bagaimana besarnya pahala azan, bagaimana besarnya pahala shop yang pertama, mereka nggak bakal mau ninggalin meskipun harus diundi dulu namanya. Itu artinya seperti kita selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu kan fi'il mudhari' itu. Shalla yusalli huwa yusalli huma yusalliyani hum yusallun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mestinya sallau. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berselawat begitu. Tapi diartikan fi'il mudhari', ditulisnya fi'il mudhari'. Dibentuk fi'il mudhari' liyufidal istimrar. Agar maknanya terus menerus. Artinya Allah selalu dan para malaikatnya itu berselawat gak pernah putus kepada Nabi Muhammad. Gitu. Jadi ibadah yang satu-satunya dicontohkan oleh Allah itu sholawat. Kalau Allah nyuruh kita sholat, antum tahu gak Allah sholat apa enggak? Allah nyuruh kita sholat. Allah sholat ya? Pada diem aja, lemes bener, kehujanan kali ya. Allah nggak sholat, Allah nyuruh zakat, Allah zakat ya? Enggak. Allah nyuruh haji, Allah haji ya? Enggak. Tapi Allah nyuruh salawat, Allah salawat ya? Duluan ketimbang kitanya. Sebelum kita Allah udah salawat. Makanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ketika ditanya, ya Imam, ya Habib, apa yang sedang dilakukan Allah sekarang? Begitu. Sekarang Allah lagi ngapain? Gitu. Dijawab oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki radhiyallahu an, innallaha al-an yusalli 'alan nabi. Allah itu sekarang lagi salawat kepada Nabi. Gitu, istimrar. Kayaknya kita nggak bakal rugi kalau salawat. Salawat ibadah yang nggak bakal ditolak sama Allah. Gitu. Ma'fin nida, lau ya'lamun nasu ma'fin nida. Andai kata manusia betul-betul tahu besarnya pahala azan, ay ta'zin, ma'fin nida ay ta'zin, wasaffil awal minal fadl. Dan andai kata manusia itu mengetahui bagaimana keutamaan shaf pertama salat berjamaah, tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan itu, karena nggak keburu datang misalnya, atau karena keduluan orang misalnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat la yajidu pakai alif, pakai lam nafiyah, bukan pakai lam nahi. Bukan pakai lam jazm. Kalau di pertama tuh tsumma lam yajidu, itu lamnya harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Asalnya yajiduna, af'alul khamsah, karena ada lam dibuang nunnya. Fi'il mudhari af'alul khamsah, kalau kemasukan lam itu nunnya dibuang. Bacanya nanti lam yajidu, lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yajidu fi'lun mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Yang belajar nahu ngerti, yang enggak belajar pusing. Apaan nih katanya gitu. Kalau yang belajar nahu tahu, gitu.
Tsumma lam yajidu, kemudian mereka enggak mendapatkan pahala itu. Wa fi riwayatin la yajidu. Dalam riwayat yang lain bukan lam yajidu tapi la yajidu. Mereka tidak mendapatkan sop yang pertama. Bila nafiyah dengan la nafiyah wa bihadfin nunir rafa, dan dengan dibuang nun rafa'nya. Asalnya yajiduna, nunnya dibuang tuh. Bihadfi nunir rafa, dengan jalan dibuang nun rafa'nya. Wa huwa thabitun, dan itu sudah thabit lughatan menurut lughah. Setiap fi'il mudhari' yang af'alul khamsah kemasukan huruf jazm, lam, lamma, lamul amr, lamun nahyi, maka nunnya itu dibuang gitu. Pokoknya yang belajar nahwu ngerti deh. Yang nggak belajar nahwu ngangguk-ngangguk aja udah. Paham nggak paham ada pahalanya. Orang hadir majelis ilmu yang disampaikan ilmu nahwu nggak ngerti. Yang diutak-atik ilmu ma'ani apalagi. Yang dibayan masalah tawaf, masalah sa'i, padahal belum pergi ke sono, nggak ngerti juga. Itu pahalanya satu kalimat yang dia dengar lebih afdal dia ibadah sunnah selama 1 tahun. Lihat tuh, paham nggak paham tuh ilmu yang disampaikan, dia dengar gitu, itu pahalanya sama seperti melakukan ibadah sunnah selama 1 tahun. Kita pernah nggak gaib 1 tahun ibadah sunnah? Tahajudnya, duhanya, witirnya, siwaknya, ya kan? Belum lagi yang lain-lain, yang masuk kamar mandi baca doa, dalam WC cebok baca doa, keluar kamar mandi baca doa, pengen tidur baca doa, kan sunnah Nabi tuh. Pakai baju putih tiap hari, pakai baju putih selama 1 tahun. Nggak salin-salin tuh baju, ya kan? Baju putih aja, kan sunnah Nabi tuh. Bisa nggak kita tuh ngamalin? Belum tentu bisa. Kita bisa dapat pahalanya berkat kita hadir majelis ilmu. Makanya kemarin semalam saya diundang haul. Saya bahas serempetin ke masalah majelis taklim. Mengajak anak-anak almarhum biar pada hadir ngaji. Bapaknya rajin ngaji, begitu bapak meninggal kamu ngaji, anak pada sayang. Gitu, sayang betul. Mestinya tuh anaknya mengikut abahnya. Ngikutin jejak abahnya, ngaji di mana dia hadir. Gitu. Nanti abahnya dapat kemuliaan di alam kubur. Itu saya pernah dikirimin videonya tuh. Seorang ayah nggak jadi diseksa oleh malaikat gara-gara anaknya ngaji. Gara-gara anaknya ngaji. Itu kemuliaan Allah berikan kepada orang tua manakala dia meninggalkan anak keturunan yang keturunannya itu meneruskan perjuangannya. Dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang soleh. Gitu. Illa an yastahimu, kecuali mereka harus mengundi bitakhfifil mim, dengan takhfif mimnya, nggak pakai tasdid, bukan yastahimmu tapi illa an yastahimu itu. Kecuali harus mereka lewat jalan undian baru mereka bisa hadir. Alaihi ayil al-madhkur minal adzan wa shofil awal, untuk bisa dapat adzan, untuk bisa dapat di shop pertama. Lastahamu, pasti mereka akan lakukan undian tadi. Apa artinya? Wal makna, artinya lau alimu, andai kata manusia itu betul-betul tahu. Alimu pakai fil madi tuh. Alima ya'lamu huwa alima huma alima hum alimu, gitu kan? Itu fil madi. Lau alimu, andai kata manusia tahu fadilatal adzan, fadilah besarnya pahala azan. Makanya pelajaran-pelajaran yang lalu jangan pernah kita tinggalin adzan meskipun kita sholat sendirian di rumah. Adzan, sebelum kita sholat adzan qomat baru kita sholat. Lau alimu, andai kata mereka tahu fadilatal adzan, fadilah besarnya adzan, wasofil awal, fadilah besarnya sop yang pertama, wa azima jazaiha, besarnya ganjaran keduanya, tsumma la yajiduna tariqan, kemudian mereka enggak mendapatkan jalan yahsulunahuma, untuk memperoleh keduanya, lidiqil waqti, karena mungkin sempitnya waktu. Gara-gara misalnya kita ketiduran sehingga kita keluputan sop yang pertama misalnya. Auli kaunihi la yu'adzin lil masjid, atau keadaannya memang dia enggak adzan di masjid.
illa wahidun, kecuali harus satu orang doang yang azan. Nggak boleh azan yang lain kecuali satu orang doang. Misalnya begitu. Ditentukan begitu. Laqtara'u fi tahsilihima. Meski mereka mengundi untuk mendapatkan itu, pasti mereka akan lakukan. Biarin deh aneh yang azan, ente aneh bayar nih. Ente minta berapa bayaran, aneh bayar. Tapi aneh yang azan ya. Dia lakukan itu bukan untuk riya di azan, bukan, untuk mengharap pahala dari Allah. Gitu. Makanya bersyukur kalau ditunjuk dari muadzin jadi Bilal ya. Udah dapat duit, dapat pahala lagi. Benar gak itu? Jadi imam rawatib. Imam rawatib kan ada amplopnya. Ada gak itu? Ada hadiahnya. Enak jadi imam rawatib. Makanya hafalin juz amma. Itu minimal juz amma. Surah Jum'ah hafalin itu. Karena imam rawatib kan gak selamanya hidup. Ntar kalau mereka pulang, siapa yang gantiin? Kali aja antum yang gantiin. Itu. Karena saya punya anak-anak didik nih, anak-anak kursus udah pada jago sekarang, mimpin tahlil udah bisa. Kalau ada agak ngaji nih, Ustaz, alafu izin ada undangan tahlil. Kalah ilmu sama amplop. Mentang-mentang udah bisa tahlil tuh. Itu udah ada job tahlil udah deh. Hilang dia. Itu. Ditinggalin itu. Udah pada bisa tuh. Tapi alhamdulillah bisa. Walau ya'lamu ma fit tahjir, andai kata yang selanjutnya. Ini biar kata yang ngantuk-ngantuk terusin deh ya. Antum kelihatan lemes benar nih. Itu tapi alhamdulillah. Sebetulnya bukan tempat yang jadi masalah, bukan. Ngaji itu bukan tempat yang jadi masalah. Yang jadi masalah cinta atau tidaknya kepada ilmu dan guru. Biar kata hujan geledek kayak gimana, kalau udah cinta sama guru nggak jadi penghalang. Biar kata tempatnya kehujanan, kebocoran segala macam, kalau udah cinta sama guru nggak jadi masalah. Alhamdulillah nih masih pada cinta berarti nih. Penuh sampai belakang tuh. Cuman ini aja kosong nih. Gitu. Hari ini nggak dapat pahala nih yang punya rumah nih. Gitu. Hari ini nggak dapat pahala, nggak ada yang dudukin tuh, biar doang tuh. Gitu. Tapi insyaallah keberkahan dapat. Lau ya'lamuna ma fit tahjir, andai kata manusia juga mengetahui besarnya pahala salat di awal waktu. Itu, besarnya salat di awal waktu. Tahjir itu awal waktu, ai tabkir, salat di awal waktu. Bi ayyi salatin kana, dia datang awal waktu. Dia salat di awal waktu. Pahalanya besar. Sehingga dia lakukan itu, gitu. Wala yu'ariduhu amrun, dan tidak ada yang menghalangi dia untuk bisa mengerjakan sholat awal waktu. Artinya kesempatannya luas, nggak lagi sibuk, nggak lagi di jalan, nggak lagi kena macet misalnya. Dia bisa tuh sholat awal waktu, lagi di rumah, lagi keadaan di rumah, nggak ngapa-ngapain, tapi sholatnya diundur-undur. Gitu. Mestinya dia sholat di awal waktu, tapi sholatnya diundur-undur. Itu namanya la yu'ariduhu amrun. Illa baradun li zuhri, kecuali mengademkan diri untuk sholat zuhur. Kita habis pergi dari mana-mana, nyampe rumah jam 1:30 misalnya, belum sholat zuhur kan tuh. Udah masuk waktu zuhur, jangan langsung wudu, jangan. Sunnah tabarruk. Apa itu tabarruk? Ngademin diri dulu, itu sunnah. Kita di jalan udah azam, ya Allah saya sekarang masih di jalan nih, nanti kalau saya nyampe rumah langsung saya pengen sholat gitu. Karena lagi di jalan, kena macet atau lagi di jalan, lagi sibuk, ya Allah saya sekarang lagi ada kerjaan dulu. Ya Allah azam tu ana an usalliya zuhra fi thaniyah, saya azam nanti sholat jam 2, atau nanti saya azam sholat jam 1, boleh begitu. Antum lapar, makan dulu. Pengen sholat zuhur, perut lapar, makan dulu. Begitu azan Allahu Akbar, ada yang bawain kebuli sebungkus. Aduh, lapar lagi, makan aja dulu. Jangan keburu-buru ngerjain sholat. Akhirnya lagi sholat, kebayangnya kebuli nanti. Aduh, nih kebuli cuma 1 bungkus, bini gue bangun lagi, dimakan lagi ntar. Anak pada bangun lagi nih, ntar dimakan lagi sama dia. Ya udah, saya
makan dulu. Bahkan andai kata kita pengen jima sama bini, jima dulu. Yang punya bini nih, yang nggak punya bini jangan. Yang punya jima sama siapa? Yang punya bini pengen jima, nafsunya, syahwatnya udah naik, bini juga ngeledek mulu lagi. Pengen sholat nih, udah deh, azam nanti habis jima baru mandi sholat deh. Boleh begitu. Saya punya kenalan tuh, baru kenal, masih tinggal di Kebon Jeruk dulu. Habis pergi sama dia, ngaji di Walid tuh hari Sabtu. Dulu kan selesai jam 11, setengah 11 udah selesai tuh. Pulang deh tuh, nyampe Kebon Jeruk, pas adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang makan dulu deh, kita makan, istirahat baru kita sholat. Dia ngomong sama mertua, katanya Ustadz, kok sholat ditunda-tunda? Ini katanya Ustadz, sholatnya kok tunda-tunda? Kan sholat awal waktu bagus. Kita nggak jawabin, al-awam la madhabala. Orang awam nggak ngerti, udah diamin aja, gitu. Besok ngaji pas babnya nih. Pas ngaji Sayyidil Walid pas babnya. Jadi kalau kita lapar, idza gudimal asya alal isya, gudimal asya alal isya. Kalau hidangan udah disiapin, kita pengen sholat isya, tapi lapar, makan dulu. Jangan sholat dulu. Oh begitu, ini ilmu yang kemarin ya gitu. Tahu nih orangnya masuk kagak nih sekarang. Al-Metiki, ya kan? Julukannya Al-Metiki di sini. Jadi lau ya'lamuna ma fi tahjir. Andai kata manusia mengetahui pahala besarnya di awal waktu, bi ayyi sholatin, karena sholat apa saja itu, wala yu'ariduhu amrun, dan tidak ada perkara yang menghalangi dia. Artinya memang kondisinya lagi normal, nggak lagi capek, nggak lagi di jalan, nggak. Kondisi dia lagi di rumah. Dia dari tadi cuma main handphone doang, tapi begitu azan sholat ditunda-tunda juga gitu. Dari tadi cuma nonton TV aja, tapi sholat ditunda juga gitu. Nah ini baru dosa. Kalau yang tadi enggak, kita lagi di jalan, kita azam, pasti masih keburu nih, kita yakin nyampe di rumah. Udah enakan di rumah dah kita, pakai kain, pakai baju koko gitu kan, ada siwaknya, ada minyak wanginya, jadi sholat kita betul-betul rapi gitu. Mana dia? Li'annahu ta'khirun qalilun. Illa baradun lizuhri, kecuali mengademkan, mengistirahatkan badan di waktu sholat zuhur. Habis zuhur, habis panas-panas, itu yurusul baras memang. Jangan kita habis panas-panas langsung cuci muka, jangan. Itu yurusul baras, menyebabkan kita kena penyakit belang. Ada yang bilang kena penyakit panu. Itu jangan tuh. Jadi kita istirahatin dulu. Apalagi habis pakai helm, terik matahari luar biasa, ya kan? Di tengah jalan kita minum, keringetan lagi. Nyampe rumah capek, istirahat dulu, ganti baju, ganti kaos dalam, istirahat, ngadem dulu dah. Baru kita sholat. Begitu. Jadi lapar aja makan dulu, apalagi cuman karena capek doang, karena panas doang. Lapar kita makan dulu. Kita ngantuk tidur dulu. Ngantuk tidur dulu. Saya hari Jumat sering tuh, dari subuh kita, dari subuh udah banyak aktivitas, terus nyambung, ke Bukit Duri, nyambung sholat Jumat, kadang jauh, kadang dekat jadwal khatib, nyambung lagi ke pulau, kampung pulau ngajar ibu-ibu tuh, begitu pulang, azan asar, badan letih banget, capek, mesen aja sama istri, bangunin nanti 4:30 gitu, anak ngantuk berat nih. Sama anak kadang-kadang minta pesenin. Karena udah ngantuk benar, kondisi badan udah capek, ngantuk, lemes kita. Kalau nggak tidur kelayangan, bahkan harus ke Mawardiah malam Sabtunya. Udah kita tidur aja dulu. Pasang alarm, azam di hati tapi, azam di hati, tekad kuat untuk mengerjakan sholat di jam sekian. Nah, udah dibangunin, bangun, jangan dibangunin, ayo aja pules. Itu bangun itu begitu. Keseringan tuh. Itu karena kita capek, capek, letih gitu. Karena ngajar lebih capek daripada kerja. Kalau kerja, tenaga yang diperluin. Kalau ngajar, otak. Banyak kitab-kitab referensi yang harus kita ambil gitu. Persiapannya harus matang kalau ngajar.
Walau ya'lamuna fima walau lastabaku ilaihi tahjir, lastabaku, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Dikit lagi nih, satu lagi. Walau ya'lamuna fil atamah, andai kata mereka tahu besarnya pahala sholat isya berjamaah, wasubhi, sholat subuh berjamaah. Andai kata kita selaku manusia, kita tahu besarnya pahala sholat isya berjamaah, pahala sholat subuh berjamaah, ma fi sholatil isya wa subhi jama'atan minat thawab. Andai kata kita tahu besarnya pahala sholat isya, besarnya pahala sholat subuh berjamaah minat thawab, dia tahu pahala yang besar, la atauhuma walau habwan, niscaya dia akan datang untuk mengerjakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah meskipun keadaannya harus merangkak, meskipun harus ngerangkak dari rumah ke masjid, karena dia tahu pahalanya besar, dia akan lakukan itu. Kalau dia tahu pahalanya besar, makanya bersyukur, alhamdulillah kita kepada Allah kalau kita diberikan mampu mengerjakan ini. Kalau kita mampu, diberikan kebiasaan ini. Itu kayak sini nih, saya tahu Ustaz Jamal, Ustaz Imam Baihaqi nih, istiqomah nih, sholat isyanya, sholat subuhnya berjamaah, dan jamaah yang lain masih banyak lagi. Pak Haji Bahrudin tuh, saya tahu, itu rajin-rajin pada. Nah, itu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Gitu. La atauhuma walau habwan bi fathilha wa sukunil muwahhadah, dengan fathahnya habwan, wa sukunil muwahhadah, dan sukun huruf bertitik satu, baknya sukun, habwan gitu. Walau kanal ityanu masyan ala raqbi wal yadin, meskipun mereka harus jalan menggunakan kedua tangan dan dengkul, itu pasti akan mereka lakukan untuk mendapatkan pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Gitu. Pokoknya kalau ada di tempat setiap saat enak. Beda lagi kalau orang yang sibuk. Orang yang sibuk, ada yang zuhur asar di luar, ada yang isya maghrib di luar. Gitu. Yang penting kita usahain. Sholat subuh, sholat isya berjamaah. Kita usahain tuh. Kita usahain minimal 2 tuh. Kalau bisa semuanya, semuanya. Bahkan di Hadramut, kalau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, suruh ngulang tuh. Dia datang ke masjid, imam udah takbir Allahu Akbar, udah baca Fatihah, dia baru datang. Itu mereka sholat-sholatnya tuh diulang tuh yang datang telat, karena keluputan sholat takbiratul ihram. Itu keluputan takbiratul ihram, maka diulang dia punya sholat guna mendapatkan pahala sholat berjamaah. Apalagi rumah selangkah dari masjid, udah enak aja tuh deh. Rumah selangkah dari masjid. Tapi itu dia, ada yang sibuk di luar, ada yang di kantor, ada yang kerja. Seperti saya aja kalau zuhur asar tuh kadang di mukim, di tempat Sayyidil Walid di pondok pesantren tuh. Kebanyakan di sana tuh waktu zuhur sama asar, sholat di sana tuh Pak De. Isya udah pasti di luar itu, subuh juga sama begitu. Banyak kegiatan di luar. Antum yang bisa istiqamah bagus, luar biasa. Tapi sekali lagi itu nikmat dari Allah, jangan kita sia-siain. Jangan kita menganggap tetap diri kita harus tawadu. Jangan kita menganggap mentang-mentang kita udah rajin ke masjid, kita lebih baik daripada orang lain. Jangan ada ujub ya. Rawahu Malik wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Abu Daud an Abi Hurairah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man sami'an nidaa. Siapa orang yang mendengar azan. Allahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Insyaallah panjang umur, sehat wal afiat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Baca sambil baca. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim,
أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل البلاء والهلاك يا عم دنيا ودين. الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغلا ويا